Oke, kita lanjutkan sedikit tentang ikon Minggu Palma ya, atau Palm Sunday ini. Ini halamannya 173. Palm Sunday. Ya, kalau kita baca nanti di dalam Injil Matius ada ya, atau Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ya. Atau kita baca dulu ya. Nih. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Tutup aja, berisik. Ya. Oke, kita ini oke, saya bacakan ya, supaya kalian paham. Kebangkitan Lazarus, banyak orang menyaksikan kebangkitan Lazarus oleh Yesus di Betania. Dan kemudian mereka memberi kesaksian tentang peristiwa itu kepada banyak orang di Yerusalem. Yesus membuat mujizat, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Ya. Gereja memperingatinya sebagai Sabtu Lazarus atau kebangkitan Lazarus. Sehari sebelum perayaan Yesus memasuki Yerusalem pada hari Minggu. Atau 1 minggu sebelum perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus. Jadi kita harus tahu ini ya. Dua perayaan ini saling berkaitan. Kebangkitan Lazarus adalah mujizat besar terakhir yang dilakukan Yesus sebelum kebangkitannya pada hari Paskah. Kebangkitan Lazarus adalah bayangan dari kebangkitan Yesus. Ya, seperti peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Terlalu kecil nggak tulisannya? Nih ya. Seperti peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, dimasukkan untuk memperkuat iman para murid bahwa mereka mungkin dapat menanggung penderitaan yang akan datang dan kematian Yesus. Demikianlah mujizat kebangkitan Lazarus dimaksudkan untuk para murid sebagai satu demonstrasi yang tidak terbantahkan akan kuasa dan kemenangan Kristus akan kematian. Sekali lagi, Kristus mencoba untuk memperkuat iman para muridnya sebelum penderitaannya, sehingga mereka dapat percaya bahwa ia akan bangkit dari kubur seperti yang dilakukan Lazarus. Ya. Namun Yesus tidak berhasil meskipun dia telah menuburkan kebangkitannya. Nah, peristiwa kebangkitan Lazarus membuat banyak orang datang ke Yerusalem menyongsong Yesus, menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka mengambil daun-daun palem dan menghamparkan pakaian mereka di jalan sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus disambut dengan luar biasa dan gempara seluruh Yerusalem. Ya. Yesus yang menunggangi seekor keledai muda adalah Raja Israel yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tadi kita baca dalam Zakaria 9 ya. Juga ada dalam Mazmur 118 ini ya. Tapi sebetulnya apa yang mereka harapkan dari seorang Raja Israel bukanlah raja secara politik yang sementara, melainkan raja yang kerajaannya kekal selamanya, mencakup seluruh penjuru dunia seperti nubuat Nabi Zakaria.
Nah, orang-orang yang membawa daun palem melambai-lambai, tetapi ini adalah sambutan yang diberikan kepada pemimpin militer besar Yudas Makabeus. Jadi orang Israel itu kayak bernostalgia kira-kira berapa ratus tahun ya, 200 atau 300 tahun sebelum Kristus. Ini ada Yudas Makabeus yang memang waktu itu dianggap bisa membebaskan bangsa Israel dari serangan Suria ya, dan mengambil alih Yerusalem. Jadi kalau kita baca kitab 1 Makabe, itu ada cerita kepahlawanan Yudas Makabe namanya. Ya. Nah, bangsa Israel itu kayak bernostalgia di situ. Tapi apa benar Yesus itu ingin disambut sebagai pemimpin militer ya, seperti Yudas Makabeus itu? Mereka lihat ya, ternyata raja mereka adalah raja yang lemah. Bukan raja politik yang bisa membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Romawi. Ya. Kerumunan atau keramaian mengharapkan Yesus menjadi raja. Maka mereka disambut ya, mereka menyambut dia dengan nama Raja Israel. Oke. Jadi mereka mencari seorang Raja Daud, pengganti Raja Daud, seorang penakluk seperti Yudas Makabeus. Tapi tanggapan Yesus tanpa kata-kata. Ya, tadi kalau kita baca dalam Yohanes 12 itu ya. Dia justru mengambil binatang yang rendah hati, seekor keledai muda, dan naik ke Yerusalem untuk memenuhi perkataan Nabi Zakaria bahwa seorang raja yang rendah hati yang akan ditikam dan dibunuh akan datang dengan menunggang keledai muda. Yesus adalah Raja Israel, raja yang rendah hati. Tunggangan keledai muda adalah kegenapan dari Zakaria, Nabi Zakaria pasal 9 tadi. Jadi simbol keledai ini apa? Simbol kerendahan hati sang raja. Jadi dia bukan datang seperti mau menjadi Yudas Makabe atau seperti Raja Daud. Ya. Nah, ini ada lambang anak-anak di situ. Apa arti lambang anak-anak di dalam ikon ini ya? Ini ada anak-anak yang melambangkan pakaian dan daun palma. Nah, anak kecil ini melambangkan hanya menjadi seorang anak kecil lah, kita baru bisa menyambut raja yang rendah hati itu. Tapi kalau kita menjadi seperti tua-tua Yahudi itu, maka kita akan menyambut Yesus itu sebagai raja militer. Raja yang hanya bisa membebaskan apa yang menjadi kemauan kita. Ya, tapi ternyata ada kontrasnya nih, ada anak kecil ini bahkan lebih kecil dari keledai. Ini kayak nggak mungkin ya. Tapi ya ini namanya lukisan ikon itu seperti itu. Ya. Ini keledai yang kecil tapi ada anak yang lebih kecil lagi. Lalu kok bisa di tengah-tengah di situ. Nah, tentu ini ada satu gambaran bahwa kita diajarkan untuk menjadi seorang anak kecil. Ya, mengapa anak kecil? Yesus pernah mengajarkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke. Tadi daun palem simbol sukacita untuk menyambut orang-orang berpangkat tinggi seperti raja atau jenderal perang. Ya, daun ini berfungsi sebagai simbol keberanian atau tindakan heroik. Oke. Kemudian kita lihat juru selamat atau Tuhan sendiri digambarkan mengendarai ke samping ya. Kepalanya sedikit diputar ke arah para rasul yang berjalan di belakangnya atau ke Yerusalem. Tangan kanannya memberkati atau menunjuk ke kerumunan atau kota. Ini ya, dia berbalik lihat para rasul. Tapi tangannya ini memberkati penduduk Yerusalem. Ya, ini tatapannya seperti dalam bukan sukacita seorang raja yang menang, tapi tatapan kesedihan. Kenapa? Karena dia tahu dia sebentar lagi akan meninggalkan para muridnya. Ya,
Lalu tangannya memberkati kota Yerusalem ini karena dia tahu kota ini nanti kota yang akan hancur, yang akan mengkhianati dia. Oke, nah itu simbol-simbolnya seperti itu. Ada yang pernah membayangkan apa yang ada di pikiran Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem? Ya, di sini Yesus tampak sepenuhnya berkonsentrasi pada sesuatu yang lain. Pandangannya ke arah murid, tetapi tangannya ke depan. Oke. Dia tidak melihat kerumunan dengan semangat. Dia tidak melambai. Kalau orang masuk dengan lambai-lambai gitu ya. Nah, dia tidak melambai. Dia tidak melihat melampaui semua kebisingan dan gerakan menuju apa yang ada di depannya. Ya, perjalanan pengkhianatan, penyiksaan, penyalipan, dan kematian yang menyakitkan. Matanya tidak fokus melihat apa yang bisa dilihat oleh siapapun di sekitarnya. Dahinya yang tinggi mencerminkan pengetahuan tentang hal-hal yang jauh melampaui pemahaman siapapun. Jadi apa gambaran ekspresi dari Yesus ini tadi? Ya, dia tidak concern ke depan, tapi kepada para muridnya, begitu. Nah, artinya apa? Ya, dia tidak melambai. Dia tidak hanyut di dalam euforia Raja Daud itu. Oke. Nah, ada kemurungan, tetapi juga kedamaian. Ada wawasan tentang kekerasan hati manusia, tetapi juga belas kasih yang luar biasa. Nah, ini tua-tua Yahudi, orang yang keras kepala. Sama seperti kalian. Atau kita jadi seperti ini. Anak kecil ini. Oke. Ya. Ada kesadaran yang mendalam tentang penderitaan yang tidak terkatakan, tetapi juga tekad yang kuat untuk melakukan kehendak Allah. Di atas segalanya ada cinta, cinta yang tak berkesudahan, dalam dan jauh, yang lahir dari keintiman yang tidak terpatahkan Allah dan menjangkau semuanya. Oke. Penghamparan pakaian juga menyimbolkan atribut dari seorang raja yang diurapi. Karena juru selamat adalah yang diurapi, yang kerajaannya bukan dari dunia ini, pakaian dibagikan di hadapannya oleh anak-anak, bukan oleh orang dewasa. Kenapa? Karena hanya anak-anak yang bisa menyambut dia sebagai yang diurapi, yaitu Kristus. Jadi penghamparan pakaian itu menyimbolkan apa? Iya, bahwa ini atribut dari seorang raja yang diurapi. Tadi kalau menurut Ignatius, itu lambang dari apa? Pakaian, tadi sememan. Sememan itu tadi pakaian itu seperti ajaran Kristus, ya, dari para murid. Nah, kita adalah anak-anak Allah yang melepaskan pakaian lama kita untuk menyambut Kristus dan mengenakan pakaian yang baru. Kenapa kok anak-anak yang menghamparkan pakaian ini? Kok bukan tua-tua? Orang tua-tua justru pegang daun palmanya kan? Karena tua-tua tadi mengharapkan Raja Daud secara politik. Maka daun palem yang mereka pegang. Gitu. Ya, atau ada nostalgia tentang Yudas Makabes itu yang menang, yang membebaskan bangsa Israel. Nah, tetapi justru anak kecil ini yang menghamparkan pakaian. Nah, ini artinya pakaian itu adalah lambang dari pakaian yang kita kenakan ketika Kristus menebus kita. Jadi sebetulnya kenapa kok gereja menggambarkan ada pakaian? Nah, pakaian ini adalah pakaian yang kita kenakan nanti. Pakaian yang akan kita kenakan. Menanggalkan pakaian lama, lalu memakai pakaian yang baru. Ya. Lalu kita juga lihat ada kontras ya, ada antara anak-anak dan orang dewasa. Ya. Apa kontrasnya? Di sini dikatakan dari Cyril, Bapak Gereja yang bernama Cyril Alexandria, anak-anak mengenal Tuhan ciptaan secara alami,
secara natural, sementara orang dewasa atau bapak-bapak terbukti tidak berterima kasih. Anak-anak menyanyikan pujiannya sebagai Tuhan, sementara bapak mereka menyalibkannya. Jadi anak-anak Hosana, Hosana itu menyanyikan pujian gitu ya, menyambut Tuhan itu, menyambut Kristus sebagai Tuhan, sementara bapak-bapak mereka menyalibkannya. Anak-anak menyanyikan Hosana, sementara ayah mereka berteriak, biarkan dia disalib. Yang muda dan bodoh dibuat bijaksana, sementara yang bijak dibutakan. Anak-anak melempar pakaian mereka agar Kristus dapat lewat, sementara ayah mereka menghalangi atau membagi atau membuang pakaian Kristus. Anak-anak menyambut Kristus dengan daun palem, ayah mereka dengan pedang. Anak-anak memberkati, sementara ayah mereka menghujat. Anak-anak sebagai domba menerima gembala, tetapi ayah mereka seperti serigala melahap anak domba. Oke. Nah, ini tentang Hosana. Hosana itu artinya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya selamatkan aku orang berdosa. Ya. Selamatkan aku berdosa. Nah, ini diambil dari Mazmur 118 ayat 25 sampai 27. Ada kata Hosana, Hosana di situ. Yang artinya selamatkan kami. Ya. Kemudian ada kata di tempat maha tinggi. Ini menunjukkan pujian kepada Tuhan tidak hanya diberikan ya di bumi, tapi juga di ketinggian oleh para malaikat. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ya, itu artinya Yesus datang dalam nama Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa kekudusan yang berasal dari Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, tapi juga kata diberkatilah ini untuk menunjukkan pemuliaan dan ucapan syukur kita seperti di dalam Mazmur, berkatilah Tuhan hai jiwaku dan semua yang ada di dalam diriku, berkatilah nama yang kudus. Jadi kata Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi, itu artinya kita menunjukkan nama agung Tuhan kita yang maha tinggi, yang mau datang untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi gambaran Mesias itu memang bukan Mesias yang semakin ditinggikan, ya, tapi Mesias yang turun ke bumi, yang sekarang memasuki Yerusalem, tapi dengan satu tatapan kesedihan. Ya, nah wajahnya penuh dengan kesedihan. Oke, wajahnya penuh dengan kesedihan. Ya, dia memandang kepada para muridnya, bukan kepada tua-tua Yahudi ini yang akan menyalibkan dia, gitu. Ya. Lalu anak-anak kecil ini dan mereka berteriak Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, berkatilah. Ini mengulangi Mazmur 103 ya. Berkatilah Tuhan hai jiwaku dan semua yang ada di dalam diriku, berkatilah nama yang kudus. Ya. Sehingga di sini ungkapan Hosana di tempat yang maha tinggi itu menunjuk pada nama agung ketuhanan. Ya, sementara frasa diberkati yang datang dalam nama Tuhan menunjuk pada kedatangan Mesias yang sekarang memasuki Yerusalem. Kemudian ada gambaran pohon di sini. Apa artinya ini? Nah, pohon di dalam ikon ini punya dua makna. Yang pertama, bahwa itu adalah pohon itu sebagai sumber dari cabang-cabang pohon palem yang diangkut orang. Ya, beberapa ikon menunjukkan seorang anak di dahan pohon yang patah. Tujuan keduanya adalah melambangkan pohon salib di luar tembok kota tempat Yesus disalibkan. Jadi yang pertama, gambaran pohon itu menunjukkan pohon salib. Gambaran yang kedua itu adalah pohon palem itu sendiri ya, yang dipakai untuk menunjukkan kemenangan atau kemuliaan seorang raja. Oke, siapa dia? Kalian bisa baca sendiri ini ya. Oke, ada pertanyaan tentang Minggu Palem ini? Kalau nggak ada, kita